Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, kemudian juga belajar bersama di masjid pondok kita, yang mana insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan ajaran beliau, dengan tuntunan beliau, kita semua bisa mendapatkan hidayah, sehingga dapat melaksanakan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah dengan tuntunan yang benar, yang mana semua itu dapat membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, insya Allah pada pagi hari ini untuk pembahasan kita ataupun pembelajaran kita sama-sama membahas tentang adab-adab safar. Nah, yang mana di sini jujur saja, Ana mungkin persiapannya masih agak buru-buru, jadi izinkan Ana mungkin nanti masih banyak membacanya sesuai dengan yang Ana persiapkan. Nah, sebelum kita mulai berbicara tentang safar sendiri, kita ketahui bahwasanya safar itu kita melakukan perjalanan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang biasanya mungkin kita laksanakan ketika liburan ataupun ketika tidak kerja, terutama ketika mungkin di pertengahan bulan Ramadan ataupun di akhir bulan Ramadan ketika mendekati Lebaran. Biasanya mungkin banyak dari kita yang sudah menyiapkan tiket, membeli istilahnya kapan kita mau berangkat kembali ke kampung halaman kita, kapan kita akan kembali melakukan safar ke kampung halaman kita. Banyak sekali persiapan yang kita lakukan, tidak hanya membeli tiket, mungkin persiapan seperti membeli oleh-oleh ataupun yang lainnya. Tapi mungkin banyak dari kita yang masih luput ataupun istilahnya masih lupa bahwasanya persiapan untuk melakukan safar itu sendiri ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang mana sebenarnya hal-hal tersebut ketika kita perhatikan sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, niscaya safar yang kita lakukan insya Allah akan lebih berpahala dan juga lebih berbarokah. Baik, sebelum masuk pembahasan tentang safar, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya safar itu sendiri mempunyai beberapa manfaat. Jadi nggak hanya sekedar kita mungkin berpindah dari satu tempat yang ke tempat yang lain, tapi sebenarnya safar itu sendiri ataupun bepergian itu sendiri punya beberapa manfaat yang disebutkan oleh ulama kita. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah kita dapat dengan safar itu bisa menjadi pengobat untuk seseorang, bisa menjadi pengobat untuk seseorang, terutama ketika dalam keseharian kita pasti banyak aktivitas yang kita lakukan, rasa jenuh, rasa penat, ya, pasti banyak kita rasakan. Maka dengan safar itu sendiri bisa menjadi pengobat, ya. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, merasakan suasana, merasakan cuaca yang baru, suasana yang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, seperti itu.
maka secara tidak langsung hal-hal tersebut bisa membuat pikiran kita menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh ya, sehingga dapat mengobati kepenatan yang kita alami ya selama masa-masa kerja bisa jadi. Yang kedua, safar itu sendiri bisa menjadi mendapatkan pekerjaan ya. Ketika kita misalnya berada di suatu daerah ya, dengan safar kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa jadi dengan safar tersebut kita bisa mendapatkan pekerjaan. Betapa banyak pada zaman sekarang, bahkan mungkin sudah dari dahulu, orang-orang merantau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Terutama mungkin ketika kita sebagai lelaki, terutama ketika mungkin yang sudah berkeluarga, pasti memiliki tanggungan untuk memenuhi nafkah, ya, memenuhi kewajiban untuk anak, untuk istri, untuk keluarga seperti itu. Maka safar juga secara tidak langsung bisa dapat memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang kedua. Nah, adapun yang ketiga, dengan safar kita juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, mungkin di tempat kita ya hanya sebagian masih sedikit dai yang berada di tempat kita, yang mana mungkin bisa jadi kita dari daerah yang bermacam-macam, mungkin dari desa ini ya, dari kota ini, mungkin dai-nya sendiri ataupun pak kiainya istilahnya seperti itu masih sangat jarang. Mungkin dengan kita safar ke kota lain ya, kita safar ke daerah lain, bisa jadi dengan itu bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ya, terutama untuk istilahnya apa, dalam keseharian kita semuanya, kita dalam aktivitas kita, muamalah kita, apapun itu semuanya tentu saja butuh ilmu. Nah, ketika seorang muslim ingin menambahkan ilmu, maka bisa juga dengan cara ia melakukan safar. Nah, istilahnya apa? Safar untuk menuntut ilmu. Nah, yang keempat ya, serta apa, bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, bisa jadi dengan safar juga yang kita lakukan ya seperti yang di awal tadi, kita bisa bertemu dengan orang yang baik. Nah, ketika mungkin di tempat kita merasa orang-orang di sekeliling kita mempengaruhi kita kepada hal-hal yang buruk, nah, mengajak kita kepada keburukan. Nah, karena satu tempat dengan tempat yang lain tentu saja berbeda. Ada yang istilahnya mungkin di tempatnya sering ada banyak kemaksiatan, nah, hal-hal di dalamnya juga banyak keburukan di dalamnya. Nah, maka mungkin bisa kita melakukan safar sehingga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih baik, ya, bertemu dengan orang-orang yang lebih soleh, bertemu dengan orang-orang yang lebih berilmu, sehingga dalam keseharian kita bisa selalu berada di atas kebenaran. Nah, itu dia kurang lebih 4 poin yang mana disampaikan oleh ulama, ya, terutama oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya, yang beliau sebutkan safir fafis asfari khamsu fawaid, tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin, ya, yang tadi kita sebutkan. Ya. Safir fafil asfari khamsu fawaid, ya, safarlah karena di dalam safar itu ada 5 faedah, yang mana tadi sebenarnya sudah kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama, Pak, tafarruju hammin, dapat menghilangkan kegelisahan, kegundahan. Yang pertama tadi. Yang kedua, iktisabu ma'isyatin, mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah ilmu, ya. Kemudian selain ilmu juga disertai dengan adab, ya. Kita belajar ilmu dan belajar adab. Nah, ilmun wa adabun, kita mendapatkan ilmu dengan safar. Kita mendapatkan adab, budi pekerti, etika yang baik, ya. Ketika kita bertemu dengan orang banyak, tentu kita mempelajari banyak sekali adab ataupun etika ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah suhbatu majidin, yakni bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian
dalam pembahasan adab safar ini yang insya Allah akan kita bahas bersama. Mungkin bisa Ana sampaikan di sini banyak sekali Ana mengambil dari kitab Minhajul Muslim, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, kitab Minhajul Muslim dalam pembahasan tentang adab safar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mungkin nanti ke depannya ketika bapak-bapak sekalian ataupun ikhwah sekalian ingin melihat kembali ataupun murojaah kembali, mungkin bisa membuka kitab Minhajul Muslim bisa. Tapi sebelum kita masuk di dalam adab-adab dalam safar, ada beberapa poin ya, terutama dalam hukum-hukum ya, hukum-hukum safar itu sendiri ya, yang berkaitan dengan safar yang mungkin kita bisa sampaikan secara singkat. Jadi ada beberapa hukum yang mungkin berkaitan dengan safar yang beliau sampaikan juga dalam kitab Minhajul Muslim. Kurang lebih ada 6 nanti yang beliau sebutkan hukum-hukum dalam safar yang beliau jelaskan secara singkat di dalam kitab Minhajul Muslim. Yang pertama, diperbolehkannya ya mengqashar salat ya yang 4 rakaat. Mengqashar salat ataupun istilahnya kita bisa sebut qashar itu sendiri diambil dari kata qashara bermakna memangkas ataupun mengurangi. Ya, ini mungkin ketika kita ya mendapati sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat isya, ya, sholat yang dilaksanakan 4 rakaat, kita bisa mengqasharnya ketika memang kita melakukan safar, sehingga menjadi 2 rakaat saja. Kecuali sholat maghrib, ya tetap 3 rakaat. Kalau sholat maghrib kan 3 rakaat, maka tetap 3 rakaat. Sholat subuh juga 2 rakaat. Maka adapun untuk sholat yang rubai ataupun kita laksanakan 4 rakaat, mungkin bisa kita qashar sholatnya. Sholat qashar itu sendiri dilakukan sejak kita berangkat meninggalkan suatu negeri hingga pulang kembali. Hanya saja jika berniat untuk tinggal atau mungkin bisa kita katakan mukim ke tempat yang kita tuju, misalnya selama 4 hari atau lebih mungkin di negeri tujuan kita, ya, yang mana perjalanannya mungkin jauh, ya kan, atau di negeri yang singgahnya, maka di sana dia sholat secara penuh. Jadi ketika mungkin kita melakukan safar, kemudian tempat yang kita tuju tadi kita ingin bermukim di situ ataupun tinggal di situ, menetap, maka nanti di sana ia melakukan apa? Sholat secara penuh, jadi tidak diqashar. Jadi tidak diqashar. Ketika memang dia niat untuk bermukim selama mungkin kurang lebih 4 hari ataupun lebih. Tapi kalau misalnya kurang dari itu masih bisa ia qashar sholatnya. Nanti ketika dia pulang kembali ke negerinya barulah ia perjalanan kembali. Istilahnya nanti dia bisa mengqashar lagi ketika dalam perjalanannya tersebut. Akan tapi ketika dalam hari-hari dia mukim dalam tempat safarnya tadi, ya, tempat dia melakukan tujuan safarnya tadi, maka tetap dia melakukan sholat secara penuh sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Surat An-Nisa ayat 101. Jadi secara tidak langsung qashar itu sendiri merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam sholat. Yang mana sholat itu sendiri tentu penting kita lakukan, ya. Sebagai seorang muslim kita wajib melakukan sholat. Akan tetapi ketika kita melakukan safar, tentu saja banyak kesulitan yang kita dapati. Mungkin ketika kita naik bis, naik pesawat, tentu saja kita nggak bisa turun mungkin seenak kita, ya, mungkin kecuali kalau mungkin kita nyatar, ya, ataupun istilahnya nyewa misalnya bus, mungkin kita sendiri bisa minta sopir untuk berhenti. Tapi beda ketika kita melakukan bis umum bersamaan dengan orang lain, kita juga bisa berhenti. Di situ maka nanti sebelum kita berangkat, sebelum kita melakukan perjalanan, itu bisa kita lakukan sholat, ya, qashar dulu untuk sholat yang dilakukan 4 rakaat.
Begitu pula berdasarkan penuturan sahabat Anas bin Malik, nah, kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, beliau pun mendirikan sholat yang 4 rakaat sebanyak 2 rakaat sehingga kami pulang kembali ke Madinah. Ya. Jadi pada waktu itu para sahabat ya ketika ikut bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk melakukan safar dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, ketika waktu itu beliau melaksanakan sholat qashar, sholat dengan cara diqashar, dikurangi, yang mana yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Itu untuk yang pertama ya, mungkin kita bisa mengqashar sholat yang 4 rakaat. Yang kedua, diperbolehkannya mengusap khuf, atau mungkin bisa kita sebutkan biasanya kalau sekarang itu kaos kaki. Nah, ya jadi boleh kita mengusap khuf atau kaos kaki. Tapi kalau khuf itu sendiri ya itu memang sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu seperti kaos kaki, nah pelindung yang kita gunakan di kaki kita yang mana itu terbuat dari kulit. Nah, jadi pada waktu dulu ya namanya khuf itu terbuat dari kulit. Nah, ya selama 3 hari 3 malam. Jadi ketika memang kita safarnya mungkin lama ya, ketika kita melakukan safar, nah, itu selama 3 hari 3 malam kita bisa mengusap kaos kaki kita ketika mungkin ingin berwudu lagi. Tentu saja ketika dalam melaksanakan safar, apalagi safarnya membutuhkan waktu berhari-hari ya, ketika membutuhkan waktu berhari-hari kita bisa ketika ingin berwudu lagi untuk melaksanakan sholat, nah, mungkin ketika ingin mencuci kaki kita ya, itu kan mungkin terdapat kesulitan, kita harus buka sepatu dulu, kemudian buka kaos kaki lagi ya kan, pasti istilahnya memakan waktu yang agak lama ya ketika ingin melaksanakan wudu. Sehingga di situ ada kemudahan ya untuk orang yang melakukan safar. Nah, selama 3 hari mungkin 3 malam ya, itu dia boleh mengusap khuf ataupun mungkin kaos kaki dia. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, nah, radhiyallahu anhu, ja'ala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kami, yakni melaksanakan ataupun untuk mengusap kaos kaki selama 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim ataupun berdiam di suatu tempat. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang kedua. Jadi kita diperbolehkan untuk mengusap khuf ataupun mungkin kaos kaki kita. Terutama ketika kita mungkin kesulitan ketika ingin melakukan wudu. Mungkin ketika ingin mencuci kaki kita bisa dengan cara mengusap saja khufnya. Yang ketiga, diperbolehkannya tayamum ketika tidak ada air. Ketika susah mencari air ataupun ketika tidak ada air, atau mungkin ketika harga air terlalu mahal, itu bisa kita melakukan tayamum. Kita bisa melakukan tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit ataupun sedang dalam keadaan musafir ya, melakukan perjalanan atau kembali dari buang air ataupun kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ataupun suci, sapulah mukamu dan juga tanganmu. Surat An-Nisa ayat ke-43. Sehingga dari sini mungkin ketika dalam perjalanan untuk seorang yang musafir, tentu mungkin perbekalan yang ia bawa, air yang ia bawa itu sendiri mungkin tidak banyak. Ketika mungkin kita hanya mungkin membawa botol ya, sebotol air seperti itu yang biasanya mungkin kita gunakan untuk melepas dahaga kita, untuk kita minum, kita hanya bawa istilahnya 1 botol saja. Akan tetapi untuk menemukan yang namanya air itu sendiri untuk melakukan wudu, itu mungkin kita kesulitan. Mungkin banyak di masjid-masjid tersebar, tapi kan ketika mungkin kita safar,
ketika memang kesulitan kita untuk mendapati tempat-tempat ya yang ada air di situ, nah, mungkin nanti kita bisa melakukan tayamum ketika hendak melaksanakan sholat seperti itu. Nah, ataupun ya tayamum itu sendiri ya mungkin kita juga bisa lakukan ketika mungkin cuacanya sangat dingin sekali. Nah, terutama mungkin ketika di daerah Arab itu sendiri. Nah, jadi cuacanya di sana mungkin bisa turun sampai ke 10 derajat ataupun 15 derajat. Nah, yang mana ketika seseorang ya diminta untuk melakukan wudhu menggunakan air, biasanya ia akan mendapati kesulitan. Nah, sehingga ya oleh Rasulullah SAW juga ya diberikan kemudahan ya untuk melakukan tayamum ketika memang nanti cuacanya sangat dingin sekali. Tapi kalau kita di Indonesia sekarang ya rata-rata cuacanya bahkan sejuk ya, hangat. Nah, sangat jarang mungkin kita merasa dingin sekali. Nah, tapi kalau memang untuk seseorang ya merasakan dingin sekali, benar-benar sudah tidak kuat, nah ketika harus istilahnya wudhu menggunakan air, nah itu mungkin nanti kita bisa lihat sesuai kondisi kita masing-masing. Nah, tapi bukan berarti kita bisa istilahnya tasahul ataupun bermudah-mudah di dalam hal tersebut. Nah, kita bisa lihat sesuai keadaan diri kita. Nah, atau mungkin ketika memang yang didapati air di situ benar-benar airnya dingin sekali, nah maka nanti tidak kuat ketika ingin melakukan wudhu dengan air dingin, nah, bisa ya melakukan tayamum. Nah. Baik. Untuk yang poin keempat, diberikannya keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan. Nah, terutama ketika sekarang ya kita sudah dekat dengan puasa Ramadan. Nah, siapa tahu nanti mungkin dari kita, dari ikhwah sekalian ya, ingin melakukan safar ketika melaksanakan bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan, maka itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Nah, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka. Nah, jadi istilahnya mungkin dia sakit ataupun ketika dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan ya, pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Sehingga mungkin nanti ketika kita melaksanakan safar di bulan Ramadan ya, terdapat di situ kesulitan untuk melanjutkan puasa kita. Mungkin kita bisa istilahnya membatalkan puasa kita ya, makan, minum dan sebagainya, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Akan tapi tentu saja nanti kita diminta untuk menggantinya ataupun mengqadanya di hari-hari yang lain. Nah, sebanyak hari yang kita tinggalkan. Nah, akan tetapi sebenarnya ketika kita merasa perjalanan yang kita tempuh itu mungkin masih kuat untuk kita tahan, untuk kita tanggung, maka sebenarnya tidak mengapa seseorang itu melanjutkan puasa, ataupun mungkin ketika sholat ia sempurnakan sholatnya. Nah, mungkin ketika ia melakukan safar ya masih bisa ia lanjutkan puasanya, masih ia bisa sempurnakan sholatnya, maka itu juga tidak mengapa. Istilahnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ketika bisa melanjutkan puasa, silahkan lanjutkan puasanya, tidak mengapa. Nah, jadi tidak mengharuskan seseorang untuk membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau mungkin ketika ada seseorang ya benar-benar sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka boleh baginya berbuka. Nah, maka nggak bisa, istilahnya tidak bisa kita samakan keadaan kita dengan keadaan mungkin saudara kita ataupun teman-teman kita seperti itu. Ketika melaksanakan puasa, mungkin kita masih kuat, maka kita bisa lanjutkan puasa kita. Nah, tidak mengapa. Tapi ketika mungkin teman kita ataupun saudara kita ataupun keluarga kita memang sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka tidak mengapa ketika dia berbuka, itu juga tidak mengapa. Nah, karena memang itu juga termasuk rukhsah, suatu keringanan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi memang kita diminta untuk menggantinya di kemudian hari. Nah, yang kelima, disebutkan oleh beliau,
rahimahullah, diperbolehkan sholat sunnah, ataupun kita melaksanakan sholat ya di atas hewan tunggangan, ataupun mungkin kalau sekarang kita menaiki kendaraan. Jadi kita bisa melaksanakan sholat di atas kendaraan sambil menghadap ya ke arah yang dituju. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di atas kendaraan, itu tentu saja kita kesulitan untuk menghadap ke arah kiblat. Kesulitan untuk menghadap kiblat, maka nanti mungkin kita bisa menghadap sesuai dengan arah yang dituju oleh kendaraan yang kita naiki. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar, an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli subbatahu haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mendirikan sholat sunnahnya sambil menghadap ke arah yang dituju oleh untanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika mungkin kita melaksanakan sholat di atas kendaraan, maka nggak mengharuskan kita untuk menghadap kiblat. Kita hadap sesuai dengan arah yang dituju oleh kendaraan kita, seperti itu. Yang keenam, ataupun mungkin terakhir, diperbolehkan menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Jadi boleh kita menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, ataupun antara sholat maghrib dan juga sholat isya. Ya, baik itu mungkin jamak takdim ketika baru berangkat. Jadi istilahnya kita dahulukan sholatnya, ya, kita laksanakan sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat asar, itu bisa kita laksanakan. Ataupun nanti mungkin kita bisa juga melakukan jamak takhir. Jamak takhir itu kita gabungkan di akhir, kita mengakhirkan sholat kita. Mungkin kita menunda sholat zuhur kita, jadi sholat zuhur kita tunda ya di akhir ya, kemudian kita melaksanakannya berbarengan dengan sholat asar. Jadi ketika mungkin sudah masuk sholat waktu asar ya, itu bisa kita kerjakan ya di waktu asar sholat zuhurnya. Kita sholat zuhur dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat asar. Itu yang dinamakan dengan jamak takhir. Tapi kalau misalnya kita gabungkan sholat asar dengan sholat maghrib, tidak bisa tentu saja. Yang bisa kita gabungkan adalah sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan juga sholat isya. Hal ini berdasarkan dengan hadis ya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Jadi kami berangkat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam perang Tabuk. Beliau pun sholat zuhur dan sholat asar secara jamak, dan juga sholat maghrib dan sholat isya secara jamak. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu kurang lebih 6 hukum yang mungkin bisa kita perhatikan ya, kita praktekkan juga ketika mungkin dalam safar, sehingga nanti bisa memudahkan kita dalam melaksanakan safar, terutama perhatian kita terhadap waktu-waktu sholat. Ketika kita ingin melaksanakan sholat ya, tentu saja mungkin asalnya kita laksanakan sholatnya di awal waktu. Tidak kita tunda di akhir. Asalnya kita sholat di awal waktu. Jadi mungkin ketika yang tidak sempat mungkin menjamak, mungkin bisa sholat di atas kendaraan seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi bisa sholat di atas kendaraan. Tayyib, sekarang terlepas dari hukum yang sudah kita selesaikan, baru sekarang kita masuki adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam ketika melaksanakan safar. Jadi sebenarnya selain dari hal-hal tadi yang perlu kita perhatikan ya, dari dalam hukum-hukum tadi yang perlu kita perhatikan, ada adab-adab juga yang perlu kita perhatikan ketika ingin melaksanakan safar. Yang pertama, ketika sebelum melaksanakan safar, hendaknya kita mengembalikan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Hendaklah kita mengembalikan hak-hak orang lain ya, yang ada pada diri kita. Mungkin ada titipan ataupun hutang piutang, itu juga merupakan hak-hak orang lain yang perlu
kita tunaikan, ataupun amanah itu harus kita tunaikan. Nah, ataupun mungkin juga bisa dengan cara apa? Kita selesaikan haknya dengan kita titipkan kepada keluarga kita. Mungkin ketika kita punya hutang, kita titipkan kepada keluarga kita yang masih di rumah, seperti itu. Ataupun ketika ada amanah, kita bisa titipkan sehingga nanti mungkin keluarga kita yang bisa menyampaikan, seperti itu. Istilahnya jangan sampai nanti ada hak yang belum kita tunaikan, yang mana nanti bisa menjadi permasalahan ketika nanti di hari akhir kelak. Nah, karena yang namanya safar itu sendiri, kita tidak pernah tahu kejadiannya seperti apa, tetap ada resiko istilahnya mungkin kematian yang mungkin kita alami. Sehingga perlu istilahnya apa? Kita perhatikan tentang perihal amanat ataupun mengembalikan hak-hak orang lain ya sebelum kita melaksanakan safar. Nah, yang kedua, berbekal dengan yang halal, ya, berbekal dengan yang halal dan juga meninggalkan nafkah bagi anak, istri, orang tua yang wajib kita nafkahi. Nah, tentu saja sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pria, ataupun sebagai mungkin kepala rumah tangga. Nah, ketika hendak melaksanakan safar, ya hendaklah kita berbekal dengan yang halal. Kita tidak pernah tahu di jalan itu, ya makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu apakah baik ataukah seperti apa. Nah, maka ketika kita berbekal dahulu dari rumah membawa bekal, ya tentu saja bekal yang kita bawa itu bisa kita pastikan kehalalannya. Nah, dan juga kita harus apa? Meninggalkan nafkah bagi keluarga kita, terutama ketika untuk istri, anak, orang tua yang memang wajib kita nafkahi, itu wajib kita tinggalkan. Nah, persediaan yang memang istilahnya cukup selama kita melaksanakan safar. Nah, jadi nggak hanya sekedar kita langsung melaksanakan safar itu sendiri, kemudian kita tinggalkan keluarga kita tanpa adanya nafkah yang istilahnya dengan hal tersebut mereka bisa melanjutkan keberlangsungan hidup mereka. Nah, tapi dengan cara seperti itu tentu saja kita bisa menjamin makan mereka untuk keseharian mereka, seperti itu bisa kita jamin. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga, jadi sebelum kita melaksanakan safar, hendaklah kita berpamitan kepada keluarga kita, ataupun kawan-kawan kita, ataupun teman-teman kita, serta mendoakan orang yang akan melepas kepergian kita. Mungkin bisa kita ucapkan astaudiullah hadinakum wa amanatakum wa hawatima a'malakum. Nah, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan safar, ya, bisa kita berpamitan kepada keluarga kita, teman-teman kita, ataupun kerabat kita, ya, dengan doa tadi, astaudiullah hadinakum wa amanatakum wa hawatima a'malikum. Nah, kutitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agama kalian. Nah, sehingga walaupun nanti mungkin ketika kita tidak ada di rumah, ya, agama keluarga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amanah kalian, ya. Kemudian juga penutup segala amalan kalian. Karena kita juga tidak pernah tahu ketika kita tinggal melaksanakan safar, nah ternyata bisa jadi nanti keluarga kita di rumah meninggal ataupun sebagainya, ya, mendapatkan musibah. Nah, maka dengan hal tersebut, ya, kita sudah menitipkan, ya, semua hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara untuk orang-orang yang melepas kepergiannya bisa mengucapkan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu dengan ketakwaan. Nah, itu juga merupakan doa, ya, supaya ketika kita melakukan safar selalu berada di atas ketakwaan, ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dan mengarahkanmu kebaikan kemanapun engkau menuju. Nah, itu dia mungkin balasan yang bisa disampaikan oleh keluarga kita. Nah, ketika untuk orang yang ingin melaksanakan safar. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Luqmana qala Inna Allah Taala iza studi'a syai'an hafidahu. Nah, sesungguhnya Luqman Al Hakim, nah,
mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala dititipi sesuatu, maka dia akan menjaganya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi sebelum kita melakukan safar, hendaklah kita berpamitan. Nah, kemudian bisa mengucapkan doa tadi ya, mana kita menitipkan segala hal ya, baik itu keluarga kita, nah, harta kita, amanah kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keempat ya, untuk adab keempat yang mungkin bisa kita laksanakan adalah ketika ingin melakukan safar, kita berangkat bersama teman-teman seperjalanan. Nah, itu bisa dengan rombongan. Nah, sebanyak mungkin 3 orang ataupun 4 orang. Nah, setelah memilih mereka berdasarkan kelayakan untuk bepergian jauh bersama mereka. Sebab yang namanya perjalanan jauh gitu ya, itu bisa kita katakan juga sebagai bentuk penyeleksian untuk orang-orang. Nah, adapun perjalanan jauh tersebut ya bisa juga ya dengan ketika namanya kita perjalanan itu dapat menyingkap yang namanya kepribadian kita. Nah, karena yang namanya safar itu kita bertemu dengan orang yang berbeda. Nah, bisa jadi kita tidak terlalu peduli dengan amalan kita, ataupun akhlak-akhlak kita, seperti itu. Berbeda ketika ada orang yang membersamai kita. Di situ kita bisa benar-benar menjaga diri. Terutama ketika ingin melakukan safar, ketika ada teman kita, ya, kita mungkin ketika safar, mungkin lupa dengan waktu sholat. Mungkin teman kita bisa mengingatkan kita, ataupun kita juga bisa mengingatkan teman kita yang mungkin lupa, seperti itu. Istilahnya bisa saling mengingatkan. Itulah mungkin gunanya teman dalam safar. Sehingga bisa selalu berada di atas kebaikan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ar-raqibu syaitonun, war-raqibani syaitonani, wassalasatu raqbun. Satu pengendara itu ya, itu bisa jadi dibersamai oleh syaitan. Sedangkan 2 pengendara itu ya, itu juga bisa dibersamai dengan syaitan. Sedangkan 3 itu disebut rombongan pengendara. Ya. Bisa dikatakan di sini hadisnya ini umum, ya, terutama ketika kita melaksanakan perjalanan, mungkin mengendari kendaraan sendirian, ya, itu bisa jadi potensi ataupun peluang kita melaksanakan keburukan itu lebih besar, ya. Ketika memang tujuan kita mungkin safar dari sini ke tempat lain, tapi ternyata karena ada godaan akhirnya belok ke kiri, kemudian ataupun belok ke kanan, seperti itu. Ketika kita sendirian. Berbeda ketika mungkin nanti bertiga, kalau berdua juga mungkin minimal 2 tapi kalau ahsannya mungkin 3 bisa. Ahsannya mungkin 3. Ketika mungkin kita naik mobil pribadi, itu mungkin bisa bertiga seperti itu, sehingga nanti bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu berada di atas kebaikan. Ya. Hal ini berbeda mungkin ketika zaman sekarang untuk yang ketika safarnya menggunakan naik bus ataupun mungkin naik pesawat. Itu tidak mengapa mungkin ketika dia sendiri, karena ya ketika kita naik bus juga mungkin orangnya banyak di situ. Ketika kita ingin melakukan keburukan di situ, pasti juga istilahnya malu. Sehingga sangat jarang sekali orang melaksanakan keburukan ketika di tempatnya ramai. Berbeda tadi seperti ketika kita melaksanakan safar dengan kendaraan pribadi kita. Itu mungkin kita ahsannya melaksanakan safar dengan bertiga ataupun lebih. Yang kelima, para musafir memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin melalui musyawarah. Jadi ketika tadi mungkin ada 3 orang ataupun lebih, 4 orang, 5 orang, mungkin bisa kita pilih salah satu di antara orang-orang tersebut sebagai pemimpin. Berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiruhum ahaduhum. Apabila ada 3 orang yang berangkat dalam perjalanan jauh, maka hendaklah mereka memilih salah satu di antara mereka sebagai amir ataupun pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sehingga dengan adanya pemimpin itu sendiri, bisa kita ikuti, baik itu mungkin ketika ingin istirahat, ketika ingin melaksanakan sholat,
ketika untuk hal-hal yang lain, ataupun ketika mungkin terjadi suatu kecelakaan ya, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya pemimpin, nah dia bisa langsung menghabari keluarga kita yang ada di rumah. Keluarga kita bisa tahu langsung kabar kita seperti apa. Nah, dengan adanya pemimpin. Berbeda ketika kita melaksanakan perjalanan sendirian ya, tidak ada pemimpin di situ. Ketika terjadi kecelakaan, ya mungkin kabarnya tersebut itu sampai kepada keluarga kita mungkin lebih lambat seperti itu. Nah, tapi dengan adanya pemimpin, nah, ketika terjadi suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, nah, apapun itu urusannya bisa langsung saling bantu satu sama lain. Nah, dengan penunjukan kepemimpinan ataupun seorang amir, nah, dalam safar. Nah, yang keenam, mendirikan sholat istikharah dalam perjalanan yang jauh. Nah, jadi mungkin sholat istikharah itu sendiri kan mungkin kita pahami kebanyakan ketika mungkin ingin mencari jodoh ataupun mencari pasangan hidup. Nah, akan tapi sebenarnya sholat istikharah sendiri dianjurkan ketika memang dalam segala urusan, nggak hanya sekedar dalam pencarian jodoh ataupun pencarian pasangan hidup. Nah, berdasarkan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk melakukan istikharah dalam segala urusan. Hadisnya itu berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Nah, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu ashabahum al istikharata fil umuri kulliha." Nah, kama yu'allimu surata minal Quran. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa mengajari para sahabatnya untuk melaksanakan sholat istikharah dalam setiap urusan kita. Jadi sebelum kita melakukan safar, nah itu bisa kita sholat istikharah. Beliau juga mengajari sholat ini sebagaimana beliau mengajari sholat di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika surat di dalam Al-Quran itu setiap hari, nah itu pengajaran beliau terhadap sholat istikharah itu sendiri juga bisa dikatakan sering kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dalam safar-safar yang mereka laksanakan juga, nah, itu mereka selalu melaksanakan sholat istikharah. Nah, dengan ini mungkin kita bisa mencontoh, nah, para sahabat dalam melaksanakan sholat istikharah sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun untuk doa istikharah itu sendiri, nah, setelah kita melaksanakan sholat, ya, mungkin setelahnya kita bisa berdoa. Doa istikharah itu sendiri masyhur, nah, tersebar banyak. Nah, mungkin banyak kita bisa temukan di internet, HP ya. Mungkin kalau memang ada stiker, nah itu bisa kita tempel, nah, di HP kita ataupun mungkin di kendaraan kita seperti itu. Nah, kita bisa berdoa seperti itu juga. Nah, doanya adalah Allahumma inni astahiruka bi ilmika, nah, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as'aluka min fadlik, fa innaka takdiru wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta allamul ghuyub. Nah, Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra tusammihi bi ainihi khairan li, nah, fi ajili amri wa ajilihi, qala au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, nah, faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Nah, Allahumma in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi, nah, fasrif anni anhu, nah, waqdur li al khaira haitsu kana summa raddini bihi. Nah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak. Nah, engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, ya kemudian bisa kita sebutkan perkaranya, safar kita ataupun urusan kita, ya kan, baik bagiku dan dalam urusanku di dunia dan di akhirat. Nah,
atau juga bisa baik bagi agama, penghidupan dan akhirat, ya, akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, ya, baik bagiku dalam itu urusan dunia maupun akhirat, maka palingkanlah ia dariku, ya, dan takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu, sehingga aku pun diridhoi dengannya. Kurang lebih itu doanya. Mungkin agak panjang, sehingga mungkin bisa mungkin kita cari di kitab-kitab doa safar, ataupun mungkin bisa kita buka kitab Minhajul Muslim. Di situ ada doanya. Mungkin dari situ mungkin kita bisa foto doanya, ya. Ataupun mungkin bisa kita cetak doanya, kita tempel, ataupun asalnya mungkin bisa kita hafalkan seperti itu. Sehingga dalam segala urusan kita bisa beristikharah di dalamnya. Ya. Ketika setelah kita berdoa, tentu saja dengan doa tersebut nanti insya Allah Allah akan tunjukkan kepada kita apakah nanti safar kita benar-benar baik untuk kita laksanakan. Ataupun mungkin ketika safar itu tersebut buruk, nanti insya Allah Allah akan palingkan, ya, ataupun tunda safar kita, sehingga kita tidak jadi melaksanakan perjalanan. Yang ketujuh, jadi sebelum kita berangkat, bisa kita juga dengan membaca doa. Jadi sebelum kita berangkat kita membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhila au yujhala alayya. Jadi kita berdoa dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat sesat ataupun disesatkan, dari tergelincir ataupun ditergelincirkan, dan dari berbuat zalim ataupun dizalimi, dan dari kebodohan ataupun dibodohi. Jadi kita sebelum doa ataupun sebelum melakukan safar, kita bisa berdoa dulu, sehingga nanti benar-benar kita bisa terjaga dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun mungkin ketika kita istilahnya sudah berada di kendaraan, kita juga bisa berdoa dengan doa Bismillahi wa billahi wallahu akbar. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adil. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamun qalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadza wa atwi anna ba'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali. Allahumma inni a'udzubika min asa'is safari wa kabatil mandori wa haikbatil munqalibi wa su'il mandori fil mali wal ahli wal waladi. Doanya mungkin panjang. Mungkin asalnya mungkin ketika kita cari doa yang mungkin lebih singkat juga tidak mengapa. Yang penting dengan doa-doa tersebut, ya, bisa dengan kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik itu dalam safar kita ataupun segala urusan kita. Kita bisa berdoa dengannya. Yang kedelapan, mungkin dengan cara kita safar di pagi hari. Jadi ketika kita safar, ya mungkin bisa kita laksanakan di pagi hari. Karena tentu saja dalam pagi hari itu terdapat banyak sekali barakah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yakni ya Allah, berkailah bagi umatku pada pagi hari. Jadi sehingga ketika dalam pagi hari juga ketika kita melaksanakan safar itu lebih nyaman, pandangan kita lebih luas, lebih jelas. Dalam melaksanakan safar juga kita lebih fit, lebih sehat, lebih kuat. Berbeda ketika kita melaksanakan safar ketika sudah petang ataupun malam, mungkin jalannya nggak kelihatan, ya. Walaupun mungkin mata kita masih sehat, tapi ketika mungkin perjalanannya di jalan itu lampunya
sepi ataupun istilahnya tidak ada lampu sama sekali sehingga penerangan di situ kurang. Nah, mungkin di situ bisa menyebabkan kita terjatuh dalam bahaya. Nah, ataupun kita mendapati hal-hal yang tidak kita inginkan di situ. Nah, sehingga mungkin ketika safar, nah asalnya mungkin kita laksanakan ya ketika waktu pagi hari. Nah, secara tidak langsung juga untuk mencari barokah dalam safar yang kita laksanakan. Nah, yang kesembilan ya kita bertakbir setiap kali kita melewati tanjakan. Nah, kita bertakbir ketika melewati tanjakan berdasarkan penuturan dari Abu Hurairah. Nah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku hendak berpergian jauh. Nah, maka berpesanlah kepadaku. Nah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakbirlah setiap kau melewati tanjakan. Jadi ketika mungkin ada tanjakan, kita bisa bertakbir di situ. Nah, itu juga termasuk mungkin adab-adab yang bisa kita praktekkan ya ketika safar kita. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, kemudian ketika singgah di suatu tempat, nah asalnya juga kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena ketika kita melaksanakan safar, ya, tentu saja kita tidak mengetahui keadaan tempat yang mungkin kita singgahi. Nah, apakah tempat tersebut baik ataukah tempat tersebut terdapat keburukan di dalamnya, ya. Mungkin dengan doa tersebut kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bikalimatillah, ya, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Nah, jadi ketika kita singgah pun hendaklah kita berdoa sehingga selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan safar, ya, setelah urusan-urusan kita selesai, maka hendaklah kita segera pulang kepada keluarga kita ataupun kembali ke negeri kita setelah merampungkan keperluan dalam bepergian jauh tersebut. Nah, berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adabi. Nah, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Fa idza qada ahadukum nahmatahu minas safari falyu'ajjil ila ahlihi. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, safar ataupun bepergian jauh, ya, bisa disebut sebagai adalah suatu siksaan. Nah, qit'atun minal azab, ya, sebagian dari azab. Nah, yang mana ia menghalangi masing-masing dari kalian dari makan, dari minum ataupun mungkin tidur. Nah, apabila masing-masing dari kalian telah merampungkan keperluannya dari safarnya, maka hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, yang namanya safar tentu saja kita tentu saja kita tidak bisa makan ataupun mungkin minum ataupun mungkin ingin istirahat juga kesulitan di situ. Nah, ya, sehingga mungkin ketika sudah selesai melaksanakan safar, asalnya kita segera kembali kepada keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir, tidak pulang menemui keluarganya pada malam hari. Nah, melainkan mungkin dengan cara mengutus orang, ataupun kalau zaman sekarang itu mungkin kita bisa telepon dahulu. Nah, keluarga kita yang ada di rumah, memberitahukan mereka tentang kedatangan kita. Nah, sehingga mereka tidak terkejut, ya, oleh kedatangan. Nah, sebab yang ini seperti ini merupakan juga adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, ya, dari safar biasanya beliau karena waktu dahulu belum ada istilahnya handphone ataupun telepon. Nah, ya, jadi zaman dahulu beliau mengutus salah seorang, ya, di antara mereka, ya, kembali kepada keluarganya untuk menghabari bahwasanya beliau sudah sampai. Nah, akan segera sampai. Nah, begitu juga mungkin bisa kita praktekkan sekarang. Ketika ingin pulang kembali ke rumah, bisa kita hubungi keluarga kita, ya. Begitu juga ketika ingin kembali ke rumah, asalnya kita tidak datang ketika malam hari. Nah, bisa jadi pada waktu itu mereka tidak siap menyambut kita. Nah,
tapi ketika kita menghabari lebih dahulu, mungkin bisa dipersiapkan segala kebutuhan kita. Nah, baik itu makan, minum, nah, pakaian dan sebagainya, sehingga ketika kita sudah sampai di rumah, nah, kita bisa langsung segera beristirahat. Nah, sehingga besoknya lagi ketika memang ada aktivitas yang kita perlu lakukan, bisa kita lakukan dengan keadaan yang segar seperti itu. Nah, mungkin itu dia adab-adab yang bisa kita praktekkan. Jadi nggak hanya sekedar kita mempersiapkan beli tiket ataupun sebagainya, tapi ada adab-adab juga yang perlu kita perhatikan ya ketika melaksanakan safar. Yang mana ketika kita laksanakan hal-hal tersebut, insya Allah dalam safar kita bisa lebih berbarokah ya, karena sesuai dengan ajarannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya selalu memudahkan safar kita, baik itu yang dekat ataupun yang memang jauh. Begitu juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal baik kita, baik itu yang besar, baik itu yang kecil. Begitu juga dengan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita, baik itu yang kita tahu, baik itu yang kita tidak tahu, baik itu yang sengaja ataupun yang kita tidak disengaja, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Mungkin masih banyak kurangnya, tapi kalau memang ada faedahnya di situ yang bisa kita ambil bersama-sama, mungkin kita bisa ambil di situ. Naktafi ilahuna wa nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.